Habib Jindan dulu, fadhal Habib Jindan, tentang momen yang berkesan bersama Habib Umar selama di Hadramut. Semua momen Habib Umar Habib semuanya berkesan, gerak-geriknya, ucapan, hatta ketika dia menyapa kita aja pun itu semuanya berkesan dan tidak terlupakan. Tapi berkaitan dengan mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Umar kita nggak tahu, saya nggak pernah dengar Habib Umar cerita, oh saya semalam mimpi Nabi begini, semalam saya mimpi Nabi begitu. Hal itu nggak pernah saya dengar dari Habib Umar, apalagi dalam kajian secara umum semacam itu. Subhanallah. Yang kita dapat dari Habib Umar, kita diajarin inkisar, diajarin menganggap diri nggak punya apa-apa, menganggap diri paling kecilnya orang, paling kerdilnya orang, diajarin suruh malah, suruh ini itu segala macam. Wah, itu katanya ada Syarani bilang, "Idza jani futurul ibadah nawartu ila wajh Muhammad bin Wasi' fatazawwadtu bidzalika syahra." Itu apabila saya merasa mulai semangat ibadat menurun, merasa ada ghaflah, ada kelalaian kepada Allah Ta'ala, tidak berasa khusyuk dan kelegatan dalam ibadat, maka saya segera memandang wajah Imam Muhammad bin Wasi'. Itu memandang wajah mereka, memandang wajah Muhammad bin Wasi', itu menambah semangat ibadat saya dan keledatan ibadah bekal buat 1 bulan, sama membuat 1 bulan. Subhanallah. Wal Habib Umar hadza buat saya pribadi termasuk yang wajahnya, yang ucapannya itu menyemangatin kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Jangankan ngomongnya, hatta melihat wajahnya aja, hatta minatnya aja tuh membuat kita semangat buat beribadat. Hatta kalau kita ngaji atau zikir, kurang khusyuk, kurang kehadiran hati, bayangin momen-momen bersama mereka itu datang semangat dan kekhusyuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap momen istimewa dengan beliau itu, setiap momen saat kita di Hadramut ataupun juga saat di Indonesia ataupun saat mendampingi beliau di dalam banyak perjalanan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita mengenal beliau itu dari tahun 93 saat pertama datang ke Indonesia. Ada 2 kali pertemuan dengan beliau. Pertama berjumpa dengan beliau saat datang ke tempat kakek kami, Majelis Kuitang. Dia adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu momen yang tak terlupakan dan beliau berceramah, berpidato di situ. Kemudian juga momen yang kedua waktu beliau datang kembali ya. Habib Umar datang pertama kali 93, tahun 93. Ini yang dampingin terus Habib Ali tahun 93. Tentu kok sudah bisa dampingin Habib Umar, sudah tahu dari mana? Bondowoso. Masih ada hubungan keluarga. Terus yang kedua waktu datang ke madrasah kami, Madrasah Jamiatul Khair, madrasah, salah satu madrasah tertua di Jakarta, di Indonesia. Datang ke Madrasah Jamiatul Khair, itu momen gak terlupakan. Di antara sekian puluh kelas, Habib Umar didampingi oleh Ammi Hadi bin Ahmad bin Hadi Segaf, Ammi Umar Maula Khayla, dan beberapa orang yang mendampingi beliau. Ada juga waktu itu waktu ke Jamiatul Khair. Di antara sekian kelas cuma masuk ke kelasnya kita. Padahal kelas kita di lantai yang atas, begitu. Kelas ada banyak, masuk ke kelasnya kita. Begitu masuk ke kelasnya kita, langsung Ammi Hadi bilang, "Syuf, ada di Syekh Abu Bakar." Langsung tunjuk kita, ada di Syekh Abu Bakar, Jaddu Al-Habib Salim bin Habib bin Jindan, Abu Naufal bin Salim bin Habib bin Jindan. Terus Umar memandang kita pandangan yang nggak terlupakan, penuh makna. Saya nggak tahu kenapa dipandangin begitu. Nggak tahu ditandain nanti hati kita. Orang sudah Umar pulang, rombongan kita berangkat sama Habib Ali duluan deh. Bareng sama Habib Umar pulangnya. Berapa orang di waktu untuk berangkat sama Habib Umar? Antum sendiri ya? Yang dari Indonesia anak sendiri. Waktu itu Habib Umar datang sama Habib Ali Al-Ghifri, sama Habib Ibrahim Al-Adar, sama Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Berempat. Waktu Habib Umar pulang, kami ikut sama Habib Umar. Terus gantung justru setelah itu
Al-Habib Umar itu memang datang ke sini juga mengumpulkan beberapa orang begitu yang pengen dibawa ke Hadramaut untuk menyambung hubungan yang terjadi antara Indonesia dengan Hadramaut. Keterpurukan yang terjadi, kondisi yang menurun di Indonesia itu ketika terputus hubungan antara orang-orang Indonesia dengan Hadramaut akibat masuknya Syu'iyah atau komunis yang memutus segala hubungan untuk keluar dari Hadramaut sana. Begitu Al-Habib Umar termasuk yang mempelopori hal tersebut. Begitu ketika terbuka, maka beliau datang ke Indonesia dengan perintah dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, kemudian menjalin lagi, memperbaharui hubungan tersebut hingga didatangkan 30 murid dari Indonesia ke sana. Habib Anis kan sebab Habib Anis Al-Habib Anis Habib Anis cerita ke kita waktu itu dia mengkaji. Ini subhanallah ya, banyak orang yang terlibat di sini nggak tahu. Al-Habib Anis cerita ke kita waktu itu kita mau baca kitab yang merindukan kita kepada salaf tentang akhbar Hadramaut. Udah sumpah keadaan di Indonesia, akhirnya ayo kita baca kitab Tajul Aras. Di antaranya Habib Anis minta kepada Al-Habib Muhammad bin Husain bin Saleh Al-Attas, ibunya dia bintul Habib Ali bin Husain, coba minta berapa nuskah dari Tajul Aras untuk kita baca di Rawhah. Begitu baca bersama para syibah sampai selesai kitab tersebut, akhirnya Habib Anis bilang, Syekh Hadramaut sudah kebuka, Isra'iyukum, kita berangkat ke Hadramaut semuanya. Akhirnya saya bismillah berangkat ini yang berangkat ke Hadramaut orang yang nggak pernah keluar negeri, orang tua syibah sepuh. Sampai ada ditanya mana paspornya, udah bawa mana di koper masuk ke pesawat. Subhanallah, akhirnya ada beberapa sekitar 20-30 orang berangkat ke sana, hadir di Sewun. Habib Anis bilang begitu mendengar berita kami dari Solo akan pergi ke Sewun, akan pergi datang ke Hadramaut, yang dengar berita itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir bilang khalas kita ketemu di sana. Subhanallah, Habib Abdul Qadir kebetulan nyampe duluan. Kemudian setelah itu baru rombongan dari Solo datang ke sana dan jumpa dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Jadi ini hati saling terkoneksi, begitu aku mahram sekalian. Sudah Abdul Qadir bin Ahmad itu pertama kali dulu Hadramaut sejak bersatu pertama kali sejak tersingkir komunis pertama kali, penyambutan luar biasa. Berapa waktu kemudian baru datang Habib Anis dengan rombongannya dan jumpa dengan Habib Abdul Qadir, dan disitu mengadukan keadaan di Indonesia seperti apa. Habib Abdul Qadir bilang kalau sekarang nggak mungkin untuk berangkat dengan kondisi begini, akan tetapi kalau nanti kita tugaskan Al-Habib Umar untuk berangkat ke sana. Hatta Al-Habib Ali Jufri termasuk orang yang ditugaskan oleh Al-Habib Abdul Qadir untuk mendampingi Habib Umar. Ditugaskan ke Indonesia bertemu Habib Umar satu, Hatta Al-Habib Ali Jufri tugaskan bersama Habib Abdul Qadir. Tadinya beliau mau mumpunglah saya mau Habib Abdul Qadir lagi di mana namanya masih di Sewun, saya mau mendampingi Habib Abdul Qadir, kalau bakal kebuka banyak hal di situ, termasuk yang seseorang yang ditugaskan diutus oleh Habib Abdul Qadir ke Indonesia ini, Al-Habib Umar Al-Habib Ali Jufri. Subhanallah. Habib Hasan Habib Hasan bertiap kali yang jauh, kalau Habib Hasan siap saat bisa nih gitu. Antum boleh, fadal. Rasanya sebelumnya anak pernah cerita dengan Habib Hasan di acara yang sama, riwayat anak pergi ke Hadramaut. Cuma yang mungkin yang banyak menarik perhatian Ana bersama dengan Habib Umar, walaupun semua seperti kata Habib Jindan, ini semuanya menakjubkan. Syiddatu ittiba' al-Habib sama baginda Rasulullah ini adalah teringat kata-kata Siti Aisyah waktu ditanya, coba ceritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan kamu lihat daripada Rasulullah. Kata Siti Aisyah semuanya menakjubkan. Jadi kita yang bersama dengan Habib mulai anak berangkat dengan Habib Umar itu
banyak hal yang menakjubkan. Cuma yang paling anak perhatikan dan itu memberikan kesan yang dalam sama kita ya. Tidak pernah beliau Habib Umar ini buang waktu untuk hal yang kosong. Ya, ini sangat menjaga sama waktu. Anda perhatikan beberapa kali yang safar dengan Habib Umar, tidak ada di mana tempat kecuali bawa buku atau yang lain bawa buku. Kita berangkat sama Habib Umar dari Jakarta, dari Cengkareng, itu sambil menunggu mau masuk pasang sejadah, serban, baca wirid, Haywari Jufri, wirid Sokran, wal-mu'anmuhim, filmatal di Ator. Waktu kita masuk ke ruang tunggu, menunggu mau dipanggil, maksudnya gerak, keluarkan kitab Ihya Ulumuddin, kitab lama, masih kitab kuning, kitab Ihya Ulumuddin. Anak termasuk orang yang suruh baca, ya kita disuruh ya kita ikut saja, baca salah tidak salah apa katanya, yang penting baca dulu. Dan gerak ya, soalnya baca baru pasal Rasul gitu. Kemudian masuk di kapal terbang, duduk sama Muhammad bin Ali. Anak di ujung satu deret sama Habib Umar. Anak perhatikan Habib Umar ini sepanjang duduk sama Muhammad bin Ali baca buku Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari. Kitab lama juga, dan kalau sudah tidur baru tutup sama Muhammad bin Ali. Kalau Muhammad bin Ali tidur, baca sendiri dengan wiridnya. Ya, ini perjalanan itu sampai ke Jordan mungkin dalam 10 jam lebih kurang waktu itu. Jadi sepanjang perjalanan itu dia tidur, dia baca buku, dia wirid, dia ngaji. Sampai di Jordan, masuk itu ke hotel, ada 2 hari kita di hotel, dimanfaatkan untuk ziarah-ziarah. Adapun sholat subuh jamaah, wirdul latif, yasin, tadarus Al-Quran sampai surat ya seperti Darul Mustafa sudah. Artinya teringat kata-katanya beliau mengatakan ukhruj bidaril Mustafa, keluarlah kamu dengan kebiasaan yang kamu lakukan Darul Mustafa. Dan beliau sangat menjaga dengan waktu. Hadir majelis tertentu, kalau ada laha sedikit, Anda pernah temankan waktu di Mesir dulu, kalau ada datang ke rumah orang mungkin ketawa, kemudian orang itu ngomong yang ya agak lama, supaya kasih dan dipotong terus supaya majelis itu tidak kosong dari ilmu atau hal untuk kita macam itu seperti itu. Jadi beliau sangat menjaga waktu untuk diisi dengan manfaat, dengan ilmu. Mungkin itu salah satunya pengalaman yang ada dengan Al-Habib. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan. Hasan. Seperti yang kita dengar ya, semuanya ajar, maka tidak sesuatu yang berlebihan menurut saya jika dikatakan Habib Umar menurut kita adalah sunnah Nabi yang berjalan. Sekali Aisyah, Sayyidatuna Aisyah ditanya kepada Nabi SAW, karena khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Quran. Bagi kita Habib Umar adalah sunnah Nabi yang berjalan. Semuanya sunnah, kedai-kedainya sunnah, cara pandangnya sunnah, jalannya sunnah. Kita kalau sholat Idul Adha Idul Fitri musalla Jabana, jarak antara Darul Mustafa atau waktu pertama diedit ke Jabana itu masalah ada sekitar sampai 5 kilo kurang lebih, 2 kilo kurang lebih, dan itu jalan kaki semuanya. Kalau sunnah Id itu sholat Id jalan kaki. Itu Habib Umar jalan, kita ngejar itu sambil berlari. Kita ngejarnya nggak nurutin, sambil berlari sedikit, jalan lagi kita jalan seperti Nabi SAW. Kita dengar dari Jinja tadi, mulai bagaimana Nabi kalau jalan seperti turun di tangga Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sangat menjaga kebiasaan ibadah yang beliau lakukannya, sampai ketika kita pulang satu pesawat sama Habib, tidak saya transit di Malaysia. Transit di Malaysia sekitar sore waktu itu, jam-jam 3 gitu, transit 1 jam, kita nggak turun. Pesawat mau lanjut ke Jakarta.
waktu itu belum sholat zuhur, belum sholat asar, perkiraan Jakarta sampai jam 4, jam 5, kemudian dengan aturan-aturan itu kemungkinan sholat maghrib tidak sempat, sampai maghrib sholat asar tidak sempat di sana, sehingga Habib Umar baru untuk izin sholat di bawah. Itu keluar dari pesawat, sholat di bawah, naik lagi ke pesawat. Itu peraturan penerbangan waktu itu dilarang untuk bagian transit keluar, jadi harus tinggal di pesawat. Kita mau sholat, karena petugas kita hanya menjalankan perintah, nggak boleh turun, ya nggak boleh turun. Langsung ngomong sama Pak Kifli, adzan ya Ali, adzan di pesawat, pakai adzan, nggak langsung sholat di pesawat, adzan. Habis adzan masuk sholat sunnah. Gitu, bayangkan waktu pesawat yang luar negeri itu kan ada jarak, kan ada selah antara bangku dan bangku itu ada selah, agak bisa orang sholat. Masih sholat sunnah tuh beliau tuh. Kemudian qomat, sholat zuhur. Kemudian sholat asar, Allah alam, sholat beliau asar atau langsung zuhur, jamaah akhir jangan takdim waktu. Takdim ya, bisa zuhur langsung asar. Habis asar masih baca wirid, baca sholat itu Semua dalam pesawat ya? semuanya dalam pesawat. Itu satu pesawat, semuanya belum melihat ini mau ada apa ini. Sholat berjamaah, nggak sendiri. Sholat berjamaah 30 hampir 40. Tidak kebayang Berdiri 40 orang dalam pesawat. Gimana caranya 40 orang dalam pesawat. kok tidak kebayang ya gimana 40 orang. Begitu 2 orang lagi mau sholat susah, ini kan 40 orang dalam pesawat. Berjamaah, ada qomat, ada qobliyah, ada adzan, ada qomat. Berdiri dan ngadep kiblat. Ujian ada pesawat posisi dia Parkir. nggak ada jalan. Tapi izin dulu ke petugas, mau sholat di dalam aja, sholat di dalam begitu. Syahid gimana menjaga adzan, menjaga qobliyah, menjaga sholat berjamaah, zuhur dan asar, kemudian duduk di kursi masing-masing baca Waqiah, baca Hizbul Bahar yang seperti dibaca istiqamah di dalam mushaf. Subhanallah, artinya beliau betul-betul menjaga amalnya dan selalu istiqamah tentang akhlak, tentang ramah, tentang senyuman, tentang ini semua orang mendapatkan bagian masing-masing dan keindahan hubungan sama Umar. Kita ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sahabat itu merasa orang yang paling dicintai oleh Nabi. Semua sahabat merasa menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi. Dan kita lihat yang kenal sama Habib Umar, dekat sama Habib, mereka merasa semuanya menjadi orang yang paling dicintai oleh Habib Umar. Ya paling merasa dirinya yang paling diistimewakan. Semuanya berkala senyumannya, pandangannya, ditanya hal-hal yang sepele kita aja nggak tanya sama santri kita. Beliau tanya, Masya Allah, walau Habib Jindan sama Habib Ali ini sudah